Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Gustian dengan NIM 1501210168 dari kelas AB 4508. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek 1 mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Saya mengambil materi pertemuan kelima yang berjudul Corporate Governance. Baik, sebelumnya mari kita mengenal tentang corporate governance. Istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di Inggris pada tahun 1922. Menurutnya, corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Namun, secara umum, corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi atau struktur yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi, serta mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat, serta tujuan pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan dapat dilihat dalam konteks mekanisme internal dan eksternal perusahaan. Mekanisme internal merupakan fokus kepada bagaimana pimpinan perusahaan mengatur jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola tarif, yaitu transparansi, accountability atau akuntabilitas, lalu responsibility atau tanggung jawab, lalu independensi atau kemandirian, serta fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Lalu mekanisme eksternal lebih menekankan bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan perusahaan. Corporate governance merujuk pada sekumpulan komponen atau sistem yang dikendalikan dan diorganisasikan untuk menjalankan bisnis perusahaan yang meliputi proses, struktur, dan berbagai partisipan seperti dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu selanjutnya ada organ korporasi. Ini merupakan gambar tentang organ korporasi pada suatu perusahaan. Eh, Direksi dan dewan komisaris adalah dewan yang setara, namun mereka memiliki fungsi yang berbeda dan memiliki masing-masing bertanggung jawab kepada RUPS. Lalu ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Merupakan organ korporasi yang memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi ataupun dekom. RUPS sendiri merupakan wadah para pemegang saham untuk pengambilan keputusan. RUPS tidak boleh ataupun tidak bisa ikut campur terhadap urusan Dewan Komisaris maupun direksi. Fungsi utama RUPS yaitu yang pertama, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban direksi dan atau Dewan Komisaris. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi serta Dewan Komisaris. Yang ketiga, menetapkan remunerasi anggota direksi dan Dewan Komisaris. Dan Dewan Komisaris. Yang keempat, menunjuk akuntan independen. Untuk yang selanjutnya ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ korporasi yang peranannya adalah melakukan fungsi pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi atas aktivitas pengelolaan. Tetapi, nasihat tersebut tidak wajib diikuti atau dikerjakan oleh direksi. Adapun fungsi dari pengawasan Dewan Komisaris yaitu
mereview dan menyetujui visi misi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh direksi serta pencapaiannya. Lalu, mengawasi kebijakan dan implementasi pengendalian internal. Lalu, mengawasi dan memantau profil risiko perseroan. Lalu, mengawasi kebijakan dan implementasi dari tata kelola perusahaan. Lalu, adapun fungsi nasihat dari Dewan Komisaris yaitu diberikan tanpa harus diminta terlebih dahulu. Lalu, nasihat yang diberikan tidak mengikat dan tidak harus dijalankan oleh direksi, tetapi Dewan Komisaris wajib untuk meminta alasan atas tidak dilaksanakannya nasihat tersebut. Lalu, adapun pelaksanaan peran pengawasan Dewan Komisaris. Yang pertama, menjabarkan fungsi pengawasan dan nasihat dalam bentuk pedoman tertulis. Lalu, menetapkan pembagian tugas pengawasan di antara anggota Dewan Komisaris. Lalu, mengadakan rapat secara teratur dengan direksi maupun internal Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite yang terpenting, di antaranya komite audit, komite pemantau risiko atau komite risk management, komite nominasi, dan remunerasi. Lalu direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan yang dijalankan sehari-hari, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi berhak untuk mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi utama direksi adalah mengelola korporasi secara independen dan profesional untuk kepentingan korporasi dan para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menciptakan nilai korporasi secara berkelanjutan. Yang diantaranya, 1. Merumuskan visi dan misi serta memilih strategi untuk melaksanakan misi dalam mencapai visi korporasi. Yang kedua, menerjemahkan visi, misi, dan strategi korporasi menjadi suatu rencana jangka panjang dan menjabarkannya ke dalam rencana laba jangka pendek. Yang ketiga, memimpin pengelolaan implementasinya. Lalu yang keempat, memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal korporasi dipatuhi dan berjalan sebagaimana mestinya. Lalu, memastikan ketepatan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan atas resiko yang dihadapi oleh korporasi, termasuk di dalamnya tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun komite audit. Komite audit ini berfungsi membantu Dewan Komisaris dan direksi dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Baik, selanjutnya saya akan mengambil contoh implementasi tentang corporate governance, yaitu pada PT Bayan Resorts Tbk. PT Bayan Resort Tbk adalah sebuah perusahaan pertambangan yang berkantor pusat di Jakarta. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 5 kontrak karya batubara dan 16 izin usaha pertambangan dengan total luas konsesi 126.293 hektar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Bayan Group merupakan inovator di bidang industri pertambangan batubara dan terus menilik metode dan teknologi baru untuk mengukuhkan posisinya sebagai salah satu produsen batubara berbiaya terendah di Indonesia. Bayan Group ini adalah perusahaan tambang pertama di Indonesia yang memanfaatkan truk seam blasting di tambang wahana, metode pertambangan desert di tambang Tabang, dan saat ini menggunakan beberapa truk pengangkutan batubara terbesar di Indonesia dengan kapasitas 200 sampai 220 ton. Lalu adapun visi dan misi PT Bayan Resorts. Visi
mereka yaitu menjadi perusahaan pertambangan batubara yang disegani yang berkomitmen untuk memberikan produk premium, layanan berkualitas tinggi, dan pertumbuhan berkesinambungan dalam jangka panjang sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Adapun misi PT Bayan yaitu mengoptimalkan nilai pemegang saham melalui pencapaian kinerja terbaik di semua operasi mereka maksudnya. Lalu memaksimalkan kompetensi inti melalui pelaksanaan praktik bisnis terbaik. Lalu menjunjung tanggung jawab sosial perusahaan dengan menitik beratkan peningkatan kesejahteraan karyawan, standar kesehatan, dan keselamatan yang tinggi, kebijakan lingkungan yang berkesinambungan, serta pengembangan masyarakat yang bertanggung jawab. Dan ini merupakan gambar struktur organisasi daripada PT Bayan Resorts. Bayan Group ini saat ini memiliki karyawan langsung lebih dari 2.000 orang yang terutama beroperasi di bidang manajemen, geologi, pemeliharaan, perencanaan tambang, forecasting, keuangan, akuntansi, pajak, dan kegiatan pendukung lainnya. Bayan Group saat ini menggunakan jasa kontraktor untuk melakukan pengangkatan overburden, sewa peralatan, dan jasa pengangkutan batu bara. Total tenaga kerja kontraktor adalah lebih dari 6.000 personil. Adapun Dewan Komisaris dari PT Bayan yaitu Profesor Purnomo Yusgiantoro sebagai komisaris utama. Lalu ada Dipransyah Gumai sebagai komisaris. Lalu ada Profesor Dr. Murmahadi Surja Janegara sebagai komisaris independen. Lalu ada Buniman sebagai komisaris independen. Lalu, adapun Dewan Direksi PT Bayan yaitu Dato Dr. Lau Tak Wong sebagai Direktur Utama. Lalu ada Jenny Quantero sebagai Direktur Urusan Korporasi dan Sekretaris Perusahaan. Lalu ada Lau Yingo sebagai Direktur Marketing dan Penjualan. Ada juga Lim Chai Hock, Susan Neil, Wang Jung, Kim Sung Hock, Alexander Eri Wibowo, Oliver Halkarheng sebagai direktur. Adapun komite audit daripada PT Bayan Resorts yaitu Profesor Dr. Haji Murmahadi Surja Janegara sebagai ketua serta Agung Nugroho Sudibyo, Rafika Yuniasih, Arif Adani sebagai anggota komite audit. Lalu di sini merupakan struktur korporasi dari PT Bayan Resorts Tbk. Struktur korporasi PT Bayan Group saat ini terdiri atas 30 perusahaan yang mencakup perusahaan tambang, investasi, pengapalan, penanganan batubara, dan jasa. Bayan sendiri merupakan pemilik mayoritas semua perusahaan ini, sehingga memegang kendali atas aset pertambangan dan infrastruktur penting. Di antara 30 anak perusahaan, perusahaannya yaitu ada PT Perkasa Inakerta, PT Wahana Baratama Mining, PT Firman Ketahuan Perkasa, PT Teguh Sinar Abdi, ada PT Gunung Bayan Pratama Koal, ada PT Fajar Sakti Prima, ada PT Baratambang, ada PT Brian Anjat Sentosa, PT Dermaga Perkasa Pratama, PT Muji Lines, PT Indonesia Pratama,
PT Bayan Energi, PT Metalindo Proses Tama, Kangguru Resource, Kangguru Minerals, PT Janur Jaya, PT Silau Kencana, PT Orkida Makmur, PT Tiwa Abadi, PT Sumber Api, PT Dermaga Energi, PT Bara Sejati, PT Avira Utama, PT Cahaya Alam, PT Mahakam Coal Mining, PT Barakarsa Lestari, PT Mahakam Energi Lestari, PT Mahakam Bara Energi, PT Karsa Optima Jaya, serta PT Sumber Aset Utama. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.